Masalah yang terjadi akibat kabel yang semrawut terus bermunculan. Kali ini, kabel yang semrawut ini terbakar. Kobaran api semakin membesar karena kabel fiber optik ini menempel dengan kabel listrik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Tambora yang berada di lokasi langsung memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting kabel listrik. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui asal api. Dari keterangan beberapa saksi menyatakan awalnya terjadi ledakan di tiang listrik tersebut sehingga api membakar kabel listrik milik PLN dan kabel optik yang berada dalam satu tiang yang sama. Proses pemadaman memakan waktu 15 menit, sedangkan perbaikan tiang dan pasokan listrik berjalan selama 1 jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekukan sejumlah rekening milik DE, karyawan KAI yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme. Dari hasil pemeriksaan, DE memiliki sejumlah rekening di bank berbeda dengan mutasi yang mencapai miliaran. Kasus karyawan KAI yang terlibat terorisme jaringan ISIS terus bergulir. Polisi pun telah memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat. Dalam pemeriksaan, aparat bekerja sama dengan PPATK untuk selidiki aliran dana yang masuk ke rekening tersangka. Dari hasil pemeriksaan, PPATK menemukan sejumlah rekening dengan mutasi yang mencapai miliaran rupiah. PPATK pun langsung membekukan seluruh rekening milik DE. PPATK dan Densus 88 terus telusuri aset-aset dan aliran dana milik DE. Selain itu, dari hasil penyelidikan terungkap, DE terafiliasi dengan ISIS. Ia juga sudah merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob atau Mabes TNI. DE juga terus berlatih untuk melancarkan aksinya. Yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, sudah beberapa kali melakukan latihan, ya. Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, di profiling oleh yang bersangkutan. Sebelumnya, polisi telah menyita 16 senjata api dari lokasi penangkapan DE. Dari total 16 senjata, 5 diantaranya berjenis laras panjang dan sisanya berjenis laras pendek. Selain itu, Polri juga mengamankan sejumlah magazin dan amunisinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII melepaskan diri dari Bayat NII dan kembali ke NKRI. Ikrar kembali setia menjadi WNI ini diucapkan di Gedung Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat. Kembali menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. 121 mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII berkumpul di Aula Gedung Embarkasi Haji Indramayu Kamis malam. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Para mantan anggota NII ini secara resmi menyatakan mencabut baiat dari NII dan melakukan ikrar untuk kembali ke pangkuan NKRI. Pencabutan baiat atau melepaskan diri dari NII dan ikrar setia ke Indonesia diucapkan secara bersama-sama di depan sejumlah pejabat di Indramayu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semuanya sudah kembali lagi dengan momentum yang baik ini adalah kembali kepada marwah. Ada wadahnya bahwa kita adalah NKRI harga mati. Salah satu mantan anggota NII yang sudah belasan tahun mengakui bahwa ajaran NII telah sesat dan menyesatkan. Ia juga menegaskan Panji Gumilang merupakan pimpinannya saat ikut NII. Kami setelah terlalu lama kita terlalu sesat. Ini yang akan merusaknya. Dan kembali ke jalan yang benar setelah kita sadar semuanya. Ini adalah suatu anugerah bagi kita. Waktu itu ikut NII di mana, Pak? Saya masuk NII di Bandung tahun 91.
Dan saya keluar tahun 2005, 15 tahun saya berada di NII. Ajaran apa aja, Pak? Ya, itu semua ajaran NII itu adalah merusak pikiran, hati dan pikiran manusia. Itu semua menjadikan manusia menjadi kondisinya adalah the high mentality, mental yang menjadi amburadul. Salah satunya seperti apa, Pak? Ya, pimpinan kami adalah Panji Gumilang. Mantan anggota NII ini menyebut masih banyak ribuan pengikut NII yang belum kembali ke NKRI di sejumlah daerah. Mereka berharap dan mengajak kepada mereka yang masih bergabung di NII agar segera melepaskan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seluruh kepala kepolisian dan menteri terkait dari 10 negara ASEAN akan ikut serta. Berbagai persiapan dilakukan panitia menyebut ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 yang dihelat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mulai Minggu 20 Agustus hingga Rabu 23 Agustus mendatang. Perhelatan AMMTC ke-17 ini bertujuan mempererat kerjasama negara-negara ASEAN dan mitranya dalam menanggulangi dan memerangi kejahatan transnasional. Salah satunya tindak pidana perdagangan orang yang kini marak terjadi. Kegiatan AMMTC ke-17 ini nantinya akan melibatkan masyarakat Labuan Bajo dan personil kepolisian. Mereka akan unjuk kreasi menampilkan pertunjukan seni dan budaya di hadapan tamu dari 10 negara ASEAN. Dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN yang beberapa waktu yang lalu dideklarasikan dan dilaksanakan di tempat sini juga di Labuan Bajo oleh Bapak Presiden sebagai keketuaan, dan kebetulan di IMMTC ini Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendapatkan keketuaan yang sama. AMMTC akan menjadi panggung penting untuk merapatkan barisan negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran belusukan ke kampung-kampung menempelkan stiker bergambar Jokowi dan Ganjar Pranowo. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.